hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma innaka Hamidum Majid, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak-anakku sekalian, secara khusus kepada para mahasiswa baru atau camaba, sudah jadi sudah maba ya, Masya Allah. Hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat, di malam ke-5 Rabiul Awal 1447 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita hadir bermajlis di tempat ini, di Masjid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pekan-pekan yang lalu kita di bawah, itu Masjid Darul Hikmah. Ya, kalau di lantai 2 namanya Masjid Umar bin Khattab. Antum tahu itu? Ya. Ikhwah Tadrib tahu ya? Ya, anak khawatir ikhwah Tadrib sudah mau berangkat belum tahu perbedaan Masjid Umar dan Masjid Darul Hikmah. Jadi kalau di bawah namanya Masjid Darul Hikmah, kalau di atas Masjid Umar bin Khattab. Alhamdulillah, pada malam hari ini ta'lim kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Kitab hadis karya Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah, yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang memiliki derajat kesahihan paling tinggi, disepakati kesahihannya oleh umat Islam, yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua imam dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallah. Dan malam hari ini ya alhamdulillah kita menyambut para mahasiswa baru tiba Makassar. Sebagaimana pekan lalu kita melepas para ikhwah Tadrib. Tapi masih ada ya? Tinggal berapa orang sekarang Tadrib? 3. Oh begitu. Oh ya. Tapi intinya masih ada ya. Masya Alhamdulillah. Dan bagi ikhwah maba yang telah datang jalan kaki atau naik apa? Jalan ya. Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an, barakallahu fi juhudikum. Ini antum telah merasakan apa yang telah dirasakan juga oleh senior-senior antum ya. Dan ini tetap diberlakukan sejak berapa tahun, bukan untuk balas dendam ya. Jadi senior-senior antum itu melakukan, panitia melakukan bukan untuk mau merasakan beratnya apa yang dirasakan mereka tahun-tahun sebelumnya, tapi untuk berbagi kebahagiaan ya, berbagi rasa nikmat jihad fisabilillah, dan secara khusus jihad dalam menuntut ilmu. Dan antum telah datang dari berbagai tempat, berbagai daerah, semuanya memang niat untuk rihla fi talabil ilm, rihla dalam perjalanan menuntut ilmu. Dan nanti bagi ikhwah yang mau masuk di Mapalas tiba, ya perjalanan tadi belum ada apa-apanya ya. Biasa kalau Mapala puluhan kilo biasanya mungkin ya. Jadi ini latihan ya, latihan bagi antum. Dan para asatidah juga ya, awal-awal kita dalam pelajaran atau dalam menuntut ilmu, dalam perjalanan tarbiyah kita juga kita menikmati ya, berjalan kaki, pergi tarbiyah dalam berkilo-kilo,
berjalan kaki, menuntut ilmu ya di masa-masa yang lalu begitu sulit ya transportasi. Dan apa yang kita lakukan tidak ada apa-apanya jika kita baca buku Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi punya buku yang berjudul Ar-Rihlatu fi Talabil Hadis. Rihlah dalam perjalanan menuntut atau mempelajari mencari hadis. Kadang untuk satu hadis mereka melakukan perjalanan yang membutuhkan berhari-hari, bahkan mungkin berjumat-jumat, bahkan mungkin berbulan ya, atau membutuhkan 1 bulan untuk mendapatkan satu hadis kadang atau beberapa hadis. Dan contoh terbaik yang Allah angkat dalam Al-Quran adalah Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-Kahfi yang biasa kita baca di malam Jumat atau di hari Jumat. Nabi Musa alaihissalam sampai-sampai merasa capek ya. Laqad laqina fi safarin hada min safarin hada nasaba ya. Kita rasa capek ya. Ini capek wa fillah, di antaranya dalam menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama ini. Dan inilah makna asal ya, makna asal sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim yang selalu kita dengarkan tentang keutamaan menuntut ilmu. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menjalani ya, salaka ini bisa bermakna juga berkendaraan, tapi ulama sepakat makna asalnya adalah berjalan kaki. Barang siapa berjalan kaki dalam satu perjalanan yang tujuannya adalah untuk mencari ilmu, maka niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan untuk memasuki surganya ya. Jalan surga untuk mencapainya panjang, berliku-liku, dan kadang merasakan sulit. Tapi ada sebagian hamba-hamba Allah yang dimudahkan. Di antaranya mereka-mereka yang telah berjalan, berusaha, bermujahadah selama di dunia untuk menuntut ilmu, maka mereka adalah di antara hamba-hamba Allah yang dimudahkan dalam mencapai cita-cita tujuannya memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua demikian ya, insyaallah. Jamaah sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam kitab tentang al-ashribah. Babnya pada pertemuan kita yang terakhir kita sudah menyelesaikan bab fi syurbin nabidh wa takhmir bab al-umur al-amr bi tagiyatil ma'ina wa ika'is siqa wa iglaqil abwab dan seterusnya ya. Beberapa petunjuk adab-adab yang dianjurkan pada malam hari, entah di awal malam atau di akhir malam menjelang kita tidur. Nah, ini sudah kita bahas hadis-hadisnya. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab tentang adab at-ta'am wasyarab wa ahkamiha. Babu adabit ta'am wasyarabi wa ahkamihima. Bab tentang adab-adab makan dan adab-adab minum dan beberapa hukum-hukum yang terkait dengan keduanya. Maba ini ada yang punya kitab? Ikhwan maba, ada yang punya kitab? Ada yang bawa kitab? Ada ya? Baik. Kita mau baca dulu. Ada kitab? Baik, ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Allahumma ighfir lil mu'allifi wal ustadi wal hadirin ajma'in. Kitab Adabut Ta'am wasyarabi wa ahkamihima. Qala
hadis Umar bin Abi Salamah. Hadis Umar bin Abi Salamah qala kuntu gulaman fi hajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana yadiya tafishu fil sahfa faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gulam samillah wa qul bi yamini wa qul mimma yalika fama zalat tilka ta'mati ba'd. Nah, jamaah sekalian, ini hadis ya, hadis yang pertama dalam bab ini. Kita artikan dulu ya. Hadis yang ke-1313 ya, hadis ke-1313, hadisu Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kuntu gulaman, dahulu waktu saya gulam, fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di bawah asuhan atau tarbiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi sahfa, dan tangan saya, ini beliau ceritakan tentang pengalaman makan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi, dan adalah tangan saya, tatishu fi sahfa. Tatishu artinya berkeliaran atau keliling ya di tempat makan ya, penampan. Sahfa itu penampan besar yang bisa memuat 5 orang ya, 5 orang dalam satu tempat itu orang makan berjamaah. Kalau lebih besar lagi namanya qas'ah, yaitu bisa sampai 10 ya. Dalam hadis Thauban, yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'a al akalatu ala qas'atiha, ya, akan datang atau sudah dekat waktunya akan datang umat-umat akan mengerumuni kalian sebagaimana orang yang kelaparan mengerumuni qas'ah. Itu qas'ah artinya nampan yang lebih besar lagi. Nah, ini kita sahfah ya, sahfah. Karena yang makan ini cuma berdua saja. Kalau yang kita biasa pakai apa? Apa namanya? Sahan ya, sahan. Kalau satu sahan. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya gulamu, wahai gulam, sammillaha, ucapkanlah nama Allah, wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalika, dan makanlah yang ada di dekatmu. Waliya yali artinya apa? Dekat ya. Waliya yali. Dalam hadis kata Nabi SAW, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Ya, kalau solat Rasulullah bilang liyaliyani minkum, yang dekat-dekat saya. Ketika beliau jadi imam, beliau bilang yang dekat-dekat saya hendaknya ulul ahlami wan nuha, orang yang sudah dewasa dan yang berilmu. Karena kalau ada halangannya imam, maka yang di belakang, yang ke depan ya, waliya yali. Makanya kalau orang tua kita katakan apa? Wali kita ya, wali artinya waliya yali, yang dekat sama kita ya. Jadi hada yali hada. Dan orang yang dekat dengan Allah disebut dengan apa? Waliullah ya, walinya Allah Subhanahu wa taala. Wa kul mimma yalika, dan makanlah dari yang dekat-dekatmu. Apa tanggapan Umar bin Abi Salamah? Fama zalat, maka senantiasa demikian ya. Zalat, fama zala menunjukkan istimroriyah, selalu. Tilka ti'mati, begitu cara makanku. Ini namanya
ismul hay'ah ya dalam bahasa Arab. Kalau wazannya fa'lah menunjukkan jumlah. Kalau wazannya fi'lah menunjukkan bentuk atau sifat. Jadi seperti antum bilang, saya sudah memakan makanan ini 3 kali ya. Saya bilang akaltu ay ta'imtu hadal ta'am salas ta'amat ya, ta'amat. Saya sudah makan ini 3 kali. Tapi kalau kita mau bilang cara makan saya, kita bilang apa? Ti'mah, ti'mah. Antum duduk ini, umpama ada duduknya kurang sopan, kita bilang ya akhi ijlis apa? Jilsata talibil ilm. Wah, akhi duduk ki dengan cara duduknya penuntut ilmu. Jilsah. Kalau jalsah artinya 1 kali duduk. Kalau jilsah caranya duduk ya, tata cara duduk. Fama zalatil qati'mati ba'd. Maka kata Nabi SAW, kata Umar bin Abi Salamah, maka sejak dapat arahan dari Nabi, maka begitulah selalu cara makan saya ya. Ini hadis yang kita akan bahas pada malam hari ini. Hadis ini seperti yang antum lihat adalah hadis yang menceritakan pengalaman seorang Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma ketika beliau makan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaannya, kenapa Umar bin Abi Salamah bisa makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa itu Umar bin Abi Salamah? Siapa kira-kira? Bapaknya Umar kira-kira siapa ini? Abu Salamah ya, Abu Salamah, Umar bin Abi Salamah. Lalu kenapa bukan Abu Salamah yang makan bersama dia? Mana bapak beliau? Mana Abu Salamah? Sudah syahid ya. Sudah pergi ya, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala setelah perang Uhud ya. Bapak beliau Abu Salamah salah seorang sahabat Nabi SAW yang wafat pasca perang Uhud, dan kematian beliau adalah asar ya, tidak langsung meninggal di medannya, tapi asar dari perang Uhud radhiyallahu taala anhu. Abu Salamah begitu dia dikenal, tapi nama beliau sebenarnya Abdullah ya, Abdullah. Dan beliau salah seorang sahabat yang mulia ya, bapak dari Umar ini. Sehingga Ummu Salamah, siapa itu Ummu Salamah? Istrinya. Ummu Salamah ketika meninggal suaminya, beliau pernah diajari oleh Nabi SAW doa. Kalau ditimpa musibah, salah satu doanya adalah Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala dari musibah yang menimpaku ini dan gantikan bagiku yang lebih baik dari apa yang pergi dariku. Ummu Salamah sudah hafal hadis ini, doa. Ya, kalau kita meninggal dunia, ada yang pergi, kita doa dengan doa seperti ini. Tapi beliau sempat berpikir, man khairun min Abi Salamah? Siapa lagi yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya. Jadi beliau rasakan suaminya ini suaminya Masya Allah, susah dicari penggantinya. Ya. Jadi susah dicari penggantinya. Tidak ada yang menurut beliau, tidak ada yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ya. Ini tentu saja menunjukkan kemuliaan Abu Salamah. Karena boleh jadi sebagian istri justru tidak mengatakan seperti itu ya. Sebagian istri justru mungkin merasakan suaminya adalah suami yang terburuk ya, atau baik juga tapi bukan terbaik ya. Kalau Ummu Salamah ini menilai suaminya lah suami yang terbaik. Tapi ini karena ini sunnah ya, maka beliau baca. Dan karena yakinnya beliau Abu Salamah ini susah dicari tandingannya,
Dan Abu Salamah ini, dan Ummu Salamah memang terkenal sebagai seorang wanita yang pandai, wanita yang cantik, masya Allah, wanita yang banyak sekali lah kemuliaannya. Sepeninggal suaminya ini, datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk melamarnya. Ditolak. Ya. Kalau Abu Bakar ini, mana kira-kira lebih afdal, Abu Bakar atau Abu Salamah? Abu Bakar sebenarnya, tapi bagi beliau susah dicari ya orang yang menggantikan suaminya itu. Umar dan yang lainnya. Atau Umar duluan ya melamar ya. Lalu Abu Bakar sebenarnya mau juga, tapi Abu Bakar pernah mendengarkan Nabi SAW menyebut-nyebut Ummu Salamah. Berarti beliau tangkap isyarat bahwasanya kayaknya mau dinikahi oleh Rasulullah. Dan akhirnya memang betul ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya melamar Ummu Salamah. Disinilah faham Ummu Salamah kebenaran hadis tersebut. Wakhluf li khairan minha, atau akhlif li khairan minha, gantikan bagiku yang lebih baik. Ya, maka Allah menggantikan baginya yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah Ummu Salamah sebagai salah seorang di antara ummahatul mukminin, umminya orang-orang beriman, salah seorang dari ibu kita ya, Ummu Salamah. Makanya Ummu Salamah nanti ini kalau di surga kira-kira sama siapa? Sama Abu Salamah atau sama Rasulullah? Kalau seorang wanita pernah nikah 2 kali, bukan dicerai ya, tapi karena meninggal suaminya, kira-kira sama siapa nanti? Suami yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Atau yang ketiga kalau ada yang meninggal lagi umpamanya? Ada khilaf di kalangan ulama kita ya. Sebagian mengatakan akan dipilihkan yang terbaik ya. Dan menurut Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa dia akan bersama dengan suaminya yang paling terakhir ya, suaminya yang paling terakhir. Makanya Abu Darda sudah wanti-wanti istrinya, nanti kalau saya meninggal jangan nikah lagi kalau masih mau bersama saya di surga ya. Jadi bilang gitu ya sama istri antum, kalau antum pergi duluan ya. Tapi kalau istri antum pergi duluan, kalau antum nikah lagi, kira-kira sama siapa nanti ya. Kalau laki-laki tidak apa-apa ya, laki-laki bisa bersama-sama dengan semua istrinya ya di hari kiamat kelak. Artinya kalau sama-sama semanhaj ya, semanhaj, seperjuangan ya. Kalau beda, sama dengan Nabi Nuh alaihissalam, istrinya di neraka, beliau di surga ya. Jadi tidak harus jika sevisi dan semisi. Maka dari sinilah kita tahu Umar bin Abi Salam ini kenapa bisa makan bersama Rasulullah, karena beliau adalah anak tiri dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah nikah akhirnya dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Salamah dan Abu Salamah salah seorang di antara sahabat yang berhijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Makanya dikatakan bahwa Umar bin Abi Salamah ini beliau lahir di Habasyah, lahirnya di Habasyah sebelum hijrah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau waktu beliau nanti tahun kedua Hijriah ya, beliau lahir, dan ada yang mengatakan dua atau sebelum hijrah ya. Ada khilaf tentang ini, tapi yang lebih banyak mengatakan tahun 2 Hijriah. Artinya waktu beliau wafat, waktu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat, umur beliau masih kisaran 9 tahun, ya 9 tahun. Makanya di sini dipanggil dengan gulam. Itu ketika Rasulullah wafat, dan kejadian ini mungkin sebelum itu. Jadi disebut dengan gulam. Karena gulam itu dalam bahasa Arab, kalau kita lihat kamus-kamus Arab, gulam itu kadang diartikan sebagai budak. Dan kalau anak kecil dibilang gulam,
itu umurnya sejak dia lepas dari susuan ibunya sampai usia akil balik, atau sebagian mengatakan sampai usia tamyiz, ya, sampai usia tamyiz. Tamyiz itu mungkin 7 tahunan, ya. Tamyiz artinya sudah bisa bedakan yang baik dan yang buruk, atau 5 tahunan. Di sini beliau mengatakan kuntu gulaman, saya masih kecil waktu itu, ya, masih kecil. Dan menunjukkan beliau tamyiz karena beliau masih ingat dengan baik. Kalau masih di bawah umur belum tamyiz, itu belum ingat, ya, belum ingat. Ada anak kecil yang hadir sekarang ini, ada anak kecil belum balik. Berapa umur tak? Ya, 6 tahun. Masya Allah. Ya, insya Allah ini nanti kalau dewasa masih ingat, ya, sudah tamyiz ini, ya, insya Allah, ya, sudah mumayyiz, masih akan ingat beliau pernah hadir ta'lim. Tapi kalau yang kita bawa masih kita gendong, ya, masih kecil 2 tahunan atau 1 tahunan, nanti dia sudah lupa itu. Yang pernah nanti bapaknya lagi yang ceritakan, saya pernah bawa antum, ya, bawa kamu, ya, apakah dipanggil anak, ya, bawa antum dulu waktu ta'lim, ya. Di sini boleh ingat, berarti memang sudah mumayyiz. Kuntu gulaman, dulu saya masih gulam. Fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hajr artinya fi tarbiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini di antara kemuliaan seorang Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala memilih beliau ditarbiyah dengan seorang murabbi yang terbaik, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Secara umum para sahabat manusia-manusia yang mulia karena tertarbiyah langsung di lewat tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu saja lebih istimewa kalau tarbiyahnya langsung di rumah, ya. Di samping tarbiyah secara umum, dia telah tertarbiyah langsung di bawah naungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Dan ini yang beliau ceritakan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memberikan faidah kepada kita. Kuntu gulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi sahfah. Tentu saja banyak kisah yang banyak kejadian yang sudah terjadi selama beliau bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang beliau mau ceritakan kepada kita kali ini adalah kisahnya makan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memberikan pelajaran penting bahwa pentingnya makan bersama dengan keluarga kita, ya, makan bersama dengan keluarga kita. Sesibuk-sibuknya seorang bapak, sepantasnya dia punya waktu, dia bisa bercengkrama dengan anak-anaknya, ya. Jangan sampai ada di antara kita yang anaknya tidak pernah dibersamai oleh dia. Dia pergi, anaknya masih tidur umpamanya, ya. Cepat-cepat sekali pergi, Lalu dia pulang, anaknya juga sudah pada tidur, ya. Atau kalau dia sudah pulang, sudah capek, tidak ada waktu lagi untuk menyapa anak-anaknya, apalagi makan bersama dengan anak-anaknya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling sibuk, ya, tidak ada yang bisa mengklaim dirinya lebih sibuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mewakafkan semua waktunya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi istirahat, ya, sejak beliau diangkat sebagai seorang nabi. Kenapa bisa tidak ada waktu istirahat? Karena beliau masih enak-enak tidur. Allah sudah mengatakan, ya ayyuhal mudassir qum fa'andir. Beliau masih tidur berselimut. Allah sudah mengatakan, wahai mudassir, apa itu mudassir? Yang berselimut, bangun, sampaikan peringatan. Beliau masih tidur berselimut. Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Allah selalu menghentakkan beliau, Allah selalu membangunkan beliau. Entah bangun untuk sholat, ibadah, doa,
atau bangun untuk berdakwah, berjuang. Maka prinsip beliau, intaha ahdun naum, sudah pergi, sudah lewat waktu tidur, ya. Makanya kadang istrinya bilang, uridu kurbaka, uhibbu kurbaka ya Rasulullah. Kadang istrinya masih mau lama-lama di tempat tidurnya bersama Rasulullah, tapi Rasulullah sudah bangun. Istrinya bilang, kami masih mau dekat-dekat dengan engkau ya Rasulullah. Maka dikatakan bahwasanya intah ahdun naum, sudah habis, berhenti, selesai, sudah waktu istirahat. Beliau adalah seorang yang sangat-sangat sibuk. Karena kepemimpinannya bukan kepemimpinan wilayah yang sempit, wilayah yang terbatas. Beliau adalah pemimpin untuk Quraisy, Madinah, Makkah, Jazirah Arab. Tidak. Ya qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Allah katakanlah wahai Muhammad, umumkan kepada semua manusia, saya adalah rasul bagi kalian semuanya. Beliau pemimpin dunia, bahkan pemimpin dunia dan akhirat. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Beliau adalah pemimpinnya semua manusia, dan ini bukan kesombongan beliau sampaikan kepada kita, tapi harus beliau sampaikan, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Ya, beliau diutus untuk semua manusia. Jadi sesibuk-sibuk Anda tidak lebih sibuk dari seorang Nabi SAW. Kalau saja Rasulullah kadang masih membonceng sahabat-sahabatnya, membonceng Abdullah bin Abbas, anak-anaknya, ya, yang beliau bina, beliau didik, dan kadang makan bersama anak-anaknya, maka apa alasan, ya, bagi kita untuk tidak punya waktu bersama anak-anak kita? Istrinya saja mengatakan kana fi mihnati ahlihi. Ketika dia tanya, apa sih kesibukannya seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Beliau mengatakan dia sibuk bersama dengan istrinya, sibuk membantu istrinya. Jadi beliau menyempatkan waktu, ya, untuk bisa makan bersama dengan anak-anak beliau. Dan ini tidak membedakan anak tiri atau bukan anak tiri, ya. Ini karena ini beliau jadikan, anggap, ya, perlakukan seperti anaknya sendiri. Beliau makan bersama. Dan, ya, kemuliaan dan keutamaan kalau kita makan bersama orang berilmu, banyak faedah yang kita akan dapatkan. Dan makannya ini bukan seperti kita saja makan, kita kan bilang saya makan sama abi dan umi saya, tapi makannya masing-masing punya piring. Ini makan berjamaah ini, ya, makan berjamaah di satu penampan, ya, satu pinggan atau satu wadah, ya, satu wadah. Dan ini menunjukkan bahwa ini sesuatu yang boleh-boleh saja, sesuatu yang dibolehkan, disunnahkan, disyariatkan. Dan jangan lagi ada mengatakan, kalau ada orang lihat makan berjamaah, kayaknya jamaah itu, ya. Biasa orang kalau lihat orang makan berjamaah, dia langsung bilang kayaknya anggotaan itu, ya, jamaah tabligh itu, ya, jamaah dakwah. Subhanallah, ya. Jamaah tabligh belum ada pada waktu itu, ya. Ini jamaahnya Rasulullah SAW makan berjamaah, ya. Jadi bukan persoalan jamaah tabligh atau bukan, tapi memang salah satu sunnah, boleh, ya, dianjurkan. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, jangan-jangan kalian makan sendiri-sendiri sampai kalian tidak kenyang, ya. Jadi bisa itu, ya. Jadi kalau mau di asrama juga sekali-sekali diterapkan ini bagus juga, ya. Mana ikhwan di sini? Ada ikhwan. Ketua asrama, ya. Atau masing-masing kamar beristihad, ya. Bagus kalau ada acara-acara makan, silakan. Wa kanat jadi tatishu fi sahfah. Sekarang ini pengalamannya, ya. Beliau makan bersama Nabi SAW, tampaknya cuma berdua, ya, tidak disebutkan adakah yang lainnya atau tidak. Karena dia masih kecil, tangannya itu berkeliaran, ya, berkeliaran di sahfah. Artinya dia makan kadang di sini, kadang di sana, kadang di sana, ya. Menjangkau tempat-tempat yang jauh. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
mau menasihati, ya, mau menasihati. Dan ini seperti yang kita katakan, inilah manfaatnya bersama dengan seorang alim, seorang penuntut ilmu. Kapan saja dan di mana saja kita selalu mengambil faidah darinya, ya. Kan itu dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi kita SAW mengatakan, "Matsalul jalisis shalih kamatsali hamilil misk." Kalau Anda bersama dengan seorang teman yang soleh, teman duduk yang soleh, bagaikan Anda bersama dengan seorang hamilul misk, seorang penjual parfum, penjual minyak wangi. Bagaimana itu penjual minyak wangi? Paling tidak Anda dapatkan satu di antara 3 kemungkinan. Kalau Anda temannya seorang penjual minyak wangi, pertama dia yuhziyaka, dia hadiahkan kepada antum parfumnya, ya kan? Kalau teman dekat kita penjual parfum, masa tidak pernah dia hadiahkan sama kita parfum, ya? Jadi sampaikan ini ya kepada penjual parfum yang antum teman baik, ya. Rasulullah bilang gitu, bahwa kemungkinan pertama kalau dia teman kita yang baik, dia akan hadiahkan sama kita, ya. Atau apa maksudnya dihadiahkan? Artinya dia akan memberikan faidah tanpa diminta, ya. Kita tidak minta-minta, tapi dia yang kasih kita. Begitu juga seorang yang soleh, kita tidak minta dinasihati, dia langsung nasihati kita, berinisiatif menasihati saudara. Atau yang kedua adalah dia yabi'aka, dia akan jual kepada kamu parfumnya. Masa kita teman sama seorang penjual parfum, lalu kita beli parfum di tempat yang jauh-jauh, bukan teman kita? Tentu kita pilih teman kita. Dan tentu saja kalau dia jual sama kita, kenapa? Ada harga khusus, ya, ada harga khusus, ya. Bagaimana maksudnya? Teman yang soleh itu kadang memang tidak langsung kasih hadiah kita, tapi kita kadang minta sama dia, tolong nasihati saya, tolong nasihati. Maka dia akan berikan nasihat yang terbaik sama kita. Dan kemungkinan yang ketiga adalah antajida minhu raihatan thayyibah. Ya, minimal kalau dia tidak kasih hadiah kita juga tidak beli, minimal kalau kita dekat dengannya, kita akan merasakan bau yang sangat wangi. Artinya seorang yang laki-laki yang soleh yang menjadi teman kita selalu mendapatkan kebaikan darinya. Kita tertular kebaikannya sama kita. Kita terkesan dengan akhlaknya, penampilannya, dan seterusnya. Maka begitulah sahabat Nabi SAW begitu banyak menceritakan bagaimana mereka mengambil manfaat dengan Nabinya SAW. Apa kata Nabi SAW? Jadi sampai dalam masalah makan dan minum, amar ma'ruf nahi munkar jalan, ya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu tidak harus ditunggu nanti Rasulullah bilang, nanti saya hari Jumat nanti khutbah saya sampaikan ini adab-adab makan. Tidak. Ini sudah saatnya ini. Sudah saatnya. Ada kekeliruan dari cara makan, maka ditegur, ya, ditegur. Makanya kaidah usulnya apa? La yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Yang tidak boleh ditunda penjelasan dari waktu yang sudah dibutuhkan. Ini seandainya ini kejadiannya hari Sabtu, mau tunggu lagi khutbah Jumat baru disampaikan, lama sekali, ya. Jadi sampaikan kapan saja. Beliau bonceng Muad bin Jabal, beliau sampaikan kepada Muad beberapa faedah. Beliau bonceng Abdullah bin Abbas, beliau sampaikan kepada Abdullah bin Abbas beberapa faedah. Maka diskusi penuntut ilmu itu kapan saja, ya. Bagi-bagi ilmu itu di mana saja dan kapan saja, sampai dalam maidah, ya, di tempat-tempat kita makan bersama-sama. Makanya beda itu diskusinya anak tiba ketika makan dengan orang-orang yang belum paham agama, ya. Kalau anak tiba insyaallah diskusi makannya itu diskusi ilmu, ya, gitu ya. Insyaallah, ya. Semuanya ilmu, ya, bukan cuma di kelas. Makan pun ada faedah ilmiah, ya. Dan ini menjelaskan kepada kita bahwa orang makan sunnahnya diam atau sunnahnya bicara? Ya, sunnahnya bicara. Atau minimal kita katakan tidak sunnah diam 1000 bahasa, ya. Jadi karena biasa bilang, ya, adik biasa bilang jangan bicara.
makan ke ini. Ya. Kenapa kalau makan? Ya. Beda kalau sholat. Ya. Karena kalau sholat mesti khusyuk. Kalau makan jangan terlalu khusyuk. Ya. Makan ini kan cuma sarana, bukan tujuan. Kalau sholat memang kita khusyuk. Kalau makan ini, kalau antum terlalu serius makan, kayaknya hidupmu untuk makan. Ya. Jadi kayaknya ada orang kalau sholat banyak sekali goyang-goyangnya. Ya. Tapi kalau makan khusyuk sekali, tidak boleh diganggu sama sekali. Itu keliru. Ya. Nabi SAW menegur, Nabi kadang kasih makan dan sebagainya. Ya. Faqala li Rasulullah SAW, ya gulam, wahai gulam. Beliau sapa anak muda ini, beliau sapa, ya gulam. Kenapa beliau panggil ya gulam? Untuk mengakrabkan diri kepada anak ini. Dan ini untuk menunjukkan rasa sayang. Kita kalau menegur, usahakan orang merasakan teguran kita itu lahir dari rasa cinta kita kepadanya. Jangan sampai dibilang tegur itu karena dia sentimen sama saya, benci sama saya. Semua yang saya lakukan tidak ada yang betul. Ya. Tidak, kita sampaikan kadang kebenaran, kita tegur karena cintanya kita kepada Anda. Ya. Dan dalam sebagian riwayat Rasulullah tidak mengatakan ya gulam, tapi Rasulullah bilang apa? Ya bunai. Dalam sebagian riwayat ya, sebagian riwayat Sunan dikatakan ya bunai, wahai anakku. Dan itu kata-kata yang menunjukkan cinta yang sangat mendalam. Ya bunayya. Ya beda kalau bilang ya ibni. Ya ibni juga, wahai anakku, sayang juga. Tapi kalau kata ya bunai menunjukkan rasa cinta yang sangat besar. Kalau kita bilang gitu, kita sapa dengan itu, maka dia insyaallah lebih dekat, lebih mudah untuk menerima. Karena dia tahu bahwa saya nasihat ini nasihat datang dari hati. Ya, nasihat dari lubuk hati yang paling dalam, cinta kepada orang yang dinasihati. Ya gulam, samillah. Pertama, adab makan, ya. Samillah, sebutlah nama Allah. Tidak disebutkan dalam hadis Umar sendiri tidak mengatakan apa kesalahannya, kecuali apa? Satu saja. Kalau kita baca, beliau bilang apa? Beliau makan tangannya kesana kemari, ya. Tidak beliau sebutkan saya tidak baca basmalah, saya tidak makan tangan kanan. Maka ada beberapa kemungkinan. Di antaranya adalah Nabi SAW kadang memang ada satu kesalahan yang beliau mau tegur, tapi beliau mau menambah faedah. Karena jangan-jangan ini kan tidak dilihat. Yang dilihat ya itu ditegur, tapi perlu untuk juga disampaikan beberapa adab-adab yang lain, ya. Jadi makanya Rasulullah kadang ditanya satu pertanyaan, jawabannya sampai 3, ya, karena beliau mau menambah faedah kepada para sahabatnya. Pertama, bacalah basmalah, samillah. Kalau dikatakan samillah, apa yang dibaca itu? Bismillah. Bismillah. Samillah itu artinya bismillah. Khilaf ulama kita, apakah lebih afdal bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Memang hukum asal atau memang yang lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Seperti dalam Al-Quran yang kita baca, ya. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dalam setiap surat juga, kecuali At-Taubah kita selalu baca bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu Imam Nawawi berpendapat bahwa walaupun tidak disebutkan ini apa yang dibaca, tapi kata-kata samillah artinya afdolnya baca bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kalau baca bismillah sudah cukup. Tapi sebagian ulama, di antaranya Ibnu Hajar sendiri mengatakan tidak setuju dengan pernyataan dari Imam Nawawi. Karena hukum asal samillah adalah baca apa? Bismillah saja, tanpa menambah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan kalau kan lebih banyak lebih bagus. Apakah dalam kaidah ibadah lebih banyak lebih bagus? Dalam ibadah kaidahnya lebih banyak lebih bagus, begitu kaidahnya? Tidak. Yang lebih bagus apa? Isobatus sunnah, sesuai dengan sunnah. Ya, makanya Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan aksaru amala. Oh, salat subuh 2 rakaat, ada yang bilang, bagaimana kalau 4 rakaat? Ya. Bukan lebih banyak lebih bagus, yang bagus sesuai dengan sunnah, ya. Tapi
Apa yang dikatakan Imam Nawawi ada memang kemungkinannya. Cuma bagaimana mentarjihkannya? Untuk mentarjihkannya ini kita perlu cari lafaz yang lebih sharih. Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan bagaimana seseorang kalau lupa baca basmalah. Apa kita baca kalau kita lupa baca basmalah? Di situ Nabi SAW langsung menyebutkan lafadznya, tidak bilang samillah, tapi beliau bilang apa? Qul bismillahi awwalahu wa akhirahu, atau dalam riwayat fi awwalihi wa akhirihi. Bismillah. Rasulullah tidak mengatakan katakan bismillahirrahmanirrahim. Beliau tidak bilang gitu, tapi beliau bilang apa? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Menunjukkan bahwa afdolnya dan insyaallah yang lebih tepat adalah kata bismillah saja. Ya. Tapi siapa yang bilang bismillahirrahmanirrahim silahkan. Ya, ada ulama yang seperti itu. Tapi Allahu a'lam zahirnya yang lebih tepat ada cukup bismillah berdasarkan hadis-hadis yang lain. Apa hukumnya bismillah? Sebagian mengatakan sunnah muakkadah. Bahkan ada yang mengatakan sepakat sunnah muakkadah. Tapi yang rajih insyaallah dia wajib. Kenapa wajib? Karena kapan seseorang tidak membaca basmalah, syaitan akan makan bersama dia. Ya, setan akan makan bersama dia. Maka dalam hadis Jabir dikatakan setan itu selalu membuntuti kita. Kalau kita masuk ke rumah tidak baca basmalah, setan bilang kita dapat tempat nginap di rumah ini. Lalu kalau kita makan malam tidak baca basmalah, setan mengatakan kita mendapatkan makan malam di tempat ini. Artinya kalau penduduk rumah baca basmalah tidak ada kesempatan bagi setan untuk makan. Ya. Karena dalam sebagian hadis dikatakan Rasulullah pernah ketawa terhadap seorang sahabat. Kenapa? Sahabat itu ternyata lupa baca basmalah di awalnya. Nanti baru teringat ketika baqiyalahu luqma, tinggal satu suapan. Lalu dia ingat baca bismillah fi awwali wa akhirih. Rasulullah ketawa karena mengatakan tadi setan makan terus bersama dia. Lalu setelah dia menyebutkan bismillahi awwalahu wa akhirahu, setan memuntahkan semua makanannya itu. Berarti masalah baca basmalah ini masalah kita dengan setan ini, ya. Maukah Anda bersama dengan setan atau Anda mau menjadi lawannya? Innasyaitana lakum aduun fattahu aduwa. Setan musuh. Kan dia musuh. Musuh jangan kasih makan musuh, ya. Maka baca basmalah wajib insyaallah. Lalu ada khilaf lagi, kalau berjamaah kita, apakah cukup satu yang baca basmalah atau mesti semuanya baca basmalah? Sebagian ulama mengatakan cukup satu orang kalau makan jamaah, ya. Tapi pendapat yang lebih rajih insyaallah mesti semuanya. Kenapa mesti semuanya? Buktinya karena kita yakin Rasulullah baca basmalah. Seandainya cukup diwakili, maka tidak berdosa Umar bin Abi Salamah, atau tidak salah Umar bin Abi Salamah. Sekarang sudah diwakili Rasulullah baca basmalah. Berarti semuanya mesti baca basmalah. Walaupun ada beberapa rincian dari para ulama kitab ini insyaallah yang lebih tepat. Kemudian faedah yang lain, ya. Ini Umar bin Abi Salamah sudah balik atau belum? Belum balik. Kalau seorang belum balik berdosa ketika ada kesan atau tidak berdosa? Hukum asal belum berdosa. Tapi ini menunjukkan tarbiyatul aulad, ya. Beginilah kita mendidik anak kita. Jangan bilang karena dia tidak berdosa biarkan saja dulu, kan masih kecil. Itu prinsip yang salah. Kalau Anda melihat anak Anda mengonsumsi sesuatu yang haram padahal dia masih kecil, menonton hal yang haram padahal dia masih kecil, memakan hal yang haram padahal dia masih kecil, dan yang lainnya, maka wajib tetap ditegur walaupun dia belum berdosa, ya, belum berdosa, tapi kemungkaran tetap mesti dihentikan siapapun pelakunya. Antum lihat ada orang tidur sambil minum khamar, dia menggigau mungkin, lalu khamar dekatnya, diminum khamar, dia tidur, berdosa atau tidak? Tidak berdosa, tapi wajib ditahan, jangan, ya. Begitu kaidah amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, ya, makan dengan tangan kananmu. Makan dengan tangan kanan juga dikhilafkan ulama kita tentang hukumnya. Tapi yang rajih insyaallah
juga wajib. Kenapa wajib? Karena Nabi SAW bersabda, fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Setan itu makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Ya, makan dan minum tangan kanan ya. Bukan sebagaimana sebagian orang makan tangan kanan, minum tangan kiri ya. Karena kotor tangan kanan antum, lalu maka minuman untuk tangan kiri. Tidak betul itu ya. Makan tangan kanan, minum tangan kanan. Karena tidak kotor sebenarnya, karena yang apa ini yang kita makanan kan kita kasih masuk mulut kita, maka tidak mengapa. Karena gelas ini juga nanti akan dicuci, ya kan? Dicuci atau tidak? Seandainya kita makan tangan kiri, dan ada juga biasa ikhwah tangan kiri lalu dia dorong gini, ya, pegang tangan kiri, tidak kena dari tangan kanan kita. Nanti masih dicuci atau tidak dicuci nih? Dicuci juga, ya. Jadi amalnya memang tangan kanan semua ya, makan dan minum tangan kanan. Ya, makan dan minum tangan kanan. Dan selama antum punya tangan kanan, wajib bagi antum makan dengan tangan kanan. Ada seorang anak kecil, gulam juga, ditegur oleh Nabi SAW, kul biyaminik. Tapi dia ini tidak sama dengan Umar bin Abi Samah. Dia bilang, la astati. Waktu ditegur Rasulullah, dia bilang tidak biasa. Rasulullah makan tangan kanan, tidak biasa, tidak terbiasa. Mungkin keluarganya tidak biasakan dia dengan tangan kanan. Kan ada tuh orang bilang kidal, saya kidal Ustaz. Ya. Kalau main bola juga kidal, ya. Semua serba kidal, makan juga kidal, ya. Rasulullah mengatakan kul biyaminik, makan tangan kanan. Karena 3 kali tidak mau, lalu Rasulullah mengatakan lastata'ta. Kalau begitu kamu tidak bisa makan. Maka Salamah bin Aqwa mengatakan anak itu tidak bisa lagi mengangkat tangannya. Lumpuh sudah tangannya karena menolak sunnah Nabi SAW. Kecil kelihatannya sunnahnya, tapi kalau menantang sunnah, ya, sombong dengan sunnah, bahaya akibatnya. Ya. Jadi jangan memandang remeh sesuatu dalam ajaran Islam ini. Ya. Jadi makan dengan tangan kanan, kecuali kata ulama kita orang yang tidak punya tangan kanan. Ya. Ada yang Allah ciptakan demikian, ya maka tidak berdosa sama sekali ketika dia makan dengan tangan kirinya. Dan begitu mulia ajaran Islam, tangan kanan untuk kebaikan, tangan kiri untuk hal yang masalah yang pembersih atau membersihkan hal yang kotor-kotor. Dan yang terakhir, kul mimma yalika. Makan dari yang dekat-dekat, ya, makan dari yang dekat-dekat. Maksudnya makan dari yang dekat-dekat di dekat kita, ya. Karena kita makan jamaah. Kalau makan sendirian, habiskan semuanya, ya. Yang dekat sampai yang jauh, ya. Tapi kalau makan berjamaah, maka makan dari yang dekat-dekat. Kecuali jika makanannya berbeda-beda jenisnya, maka ulama kita mengatakan boleh makan walaupun agak jauh, ya. Dalilnya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, saya perhatikan Nabi SAW itu suka sekali buah labu, dubba, ya. Anas bin Malik pernah kalau makan jamaah selalu cari buah labu. Lalu ditanya, kenapa kamu begitu? Dia bilang, saya melihat Nabi SAW juga kalau makan selalu cari buah labu. Fa kuntu atatabba dubba, maka saya juga selalu cari-cari dubba karena mau ikut dengan sunnah Nabi SAW. Padahal ini masalah selera, ya, tidak bisa dipaksakan. Tapi itu karena cintanya kepada Rasulullah, mau sampai makanan juga sama dengan makanan Rasulullah. Ulama mengatakan dari sini difahami kata-kata atatabba, saya cari-cari, menunjukkan bosnya tidak ada di depannya maka dia cari-cari. Berarti yang di depannya bukan dubba. Berarti kalau makanannya beda-beda maka tidak apa-apa. Artinya kalau umpama kita makan jamaah, lalu 5 orang umpamanya, di depan antum ayam, teman antum kambing di depannya, teman antum yang 3 sapi, ya, lalu yang keempat ikan, ya, yang 1 tempe umpamanya, ya. Antum depan antum ayam, tapi antum sukanya tempe, ya. Kan ada gitu, ya, ada yang gitu. Maka tidak apa-apa antum ambil itu, ya. Karena itu yang antum suka,
ya. Yang tidak boleh, yang tidak sunnah adalah ketika semua sama, ayam-ayam semuanya. Antum sudah kasih habis cepat-cepat ayam antum, sudah itu langsung mau lagi ambil ayamnya teman antum. Nah, itu yang dimaksudkan wa kul mimma yalik. Makan yang dekat-dekat. Dan ini ketinggian akhlak dan adab dalam Islam, kesopanan diajarkan, ya. Dan juga untuk tidak mendolimi siapa-siapa, ya. Jangan sampai mendolimi orang yang punya hak, orang yang terdekat itu dia yang paling berhak. Penutup hadis ini, Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu mengatakan, "Fama zalatil qat'imati ba'du." Ini pelajaran yang sangat penting. Beliau mengatakan, sejak saat itu tidak menunggu lama, ya, tidak menunggu lama. Sejak saat itu begitulah cara saya makan sampai meninggal dunia. Ya, begitulah prinsip sahabat. Sama dengan sahabat-sahabat yang ditegur tentang isbal. Kul, ya, irfa izarak. Ya, sempat ada di antara mereka yang bilang, ya Rasulullah, ini saya ada cacatnya, saya mau tutup ini supaya tidak kelihatan. Rasulullah bilang, ama laka fiyya uswah? Apakah kamu tidak tahu ada teladanmu? Lalu sahabat itu lihat, oh iya, ternyata begitu sifat sarungnya Rasulullah. Maka dikatakan, fama ru'ya, tidak lagi dilihat sahabat itu hingga meninggal dunia kecuali model sarungnya, model pakaiannya sama dengan model pakaiannya atau tinggi pakaiannya Rasulullah SAW. Itu prinsip seorang Muslim. Begitu tahu kebenaran, sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami langsung menaati. Ada seorang sahabat, ada sahabat dikata ketika dulu Rasulullah pakai cincin emas, sahabat-sahabat juga pakai cincin emas. Lalu datang larangan, Rasulullah buang cincinnya. Para sahabat juga pada buang. Ya. Lalu dikatakan sebenarnya Rasulullah lepaskan, tanggalkan. Para sahabat juga. Padahal sebenarnya ya cincin emas tidak boleh laki-laki, tapi bisa dikasih untuk wanita. Tapi mereka lakukan apa yang mereka saksikan dengan Rasulullah. Inilah prinsip, ya, tidak menunggu lama. Sejak itu langsung berubah. Sejak itu langsung berubah. Maka itulah makna sami'na wa ta'na. Bukan seperti orang Yahudi, sami'na wa asayna, kami dengar tapi kami bermaksiat. Atau ada sebagian orang Islam, sami'na wa fakkarna, ya. Kami dengar tapi kami pikir-pikir dulu, ya, menimbang, ya, melihat, menimbang, memutuskan tidak mengikuti, ya. Subhanallah. Ada dia pikir-pikir lama sekali, pikir-pikir jilbab wajib, ya insyaallah. Nanti kalau sudah tamat SMA, kuliah. Nanti kalau sudah kuliah, nanti kalau sudah S1, ya. Nanti kalau sudah nikah, sampai tua tidak pakai jilbab, ya, sampai meninggal dunia. Nah, ini semua jangan tunggu, ya. Kebaikan langsung, ya. Karena kalau terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan, dan jangan-jangan putusannya adalah menyelisih sunnah Nabi SAW. Radhiyallahu an Umar bin Abi Salamah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.